Hello, let me introduce myself. My name is Erika Jenny Angeli with NPM 2246161, and I'm from class management 22C. And I will presentation materi about motivasi dan kepuasan kerja serta kompensasi. The first of all here, motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi dan kepuasan kerja adalah dua konsep yang sangat penting dalam lingkungan kerja. Motivasi mencakup faktor-faktor yang mendorong karyawan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja mereka. Sementara kepuasan kerja merujuk pada perasaan positif yang karyawan rasakan terhadap kerjaan mereka. Yang kedua ada motivasi kerja. Teori Maslow tentang kebutuhan. Teori ini menyatakan bahwa ada hierarki membutuhkan manusia dari kebutuhan berdasar seperti makanan dan tempat tinggal sehingga kebutuhan mereka berdasar seperti makanan dan tempat tinggal hingga kebutuhan aktualisasi diri. Karyawan perlu dipenuhi kebutuhan di setiap tingkat untuk menjadi termotivasi. Yang kedua ada teori Herzberg seperti faktor kepuasan dan ketidakpuasan. Herzberg mengidentifikasi faktor-faktor yang harus meningkatkan kepuasan, misalnya prestasi atau pengakuan, dan faktor-faktor yang hanya mencegah ketidakpuasan, misalnya kondisi kerja, misalnya kondisi kerja dan kebijakan perusahaan. Teori X and Y membagi pandangan manajemen tentang karyawan menjadi dua, X dan Y. Pendekatan X melihat karyawan berbagai individu yang tidak menyukai pekerjaan dan memerlukan pengawasan ketat. Sedangkan pendekatan Y melihat karyawan sebagai individu yang dapat berinisiatif dan kreatif. Yang terakhir ada teori harapan dari ekspektasi teori, menyatakan bahwa karyawan akan termotivasi jika mereka percaya bahwa usaha mereka menghasilkan kinerja yang baik, dan kinerja yang baik akan diikuti oleh imbalan yang berharga. Kemudian ada kepuasan kerja. Yang pertama ada pekerjaan yang bermakna. Karyawan merasa puas ketika mereka bekerja, mereka memiliki makna dan relevansi yang jelas. Yang kedua ada hubungan kerja yang positif. Hubungan yang baik dengan rekan kerja dan atasan dapat meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga, ada pengakuan dan penghargaan. Pengakuan atas prestasi karyawan dapat meningkatkan kepuasan mereka. Yang terakhir, ada pertumbuhan dan pengembangan. Kesempatan untuk berkembang dan memajukan karir adalah faktor yang memengaruhi kepuasan kerja. Kemudian ada strategi meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, memberikan tujuan ekspektasi yang jelas. Karyawan harus memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua ada memberi umpan balik reguler. Umpan balik konstruktif membantu karyawan memahami kinerja mereka dan area di mana mereka dapat memperbaikinya. Yang ketiga ada memberikan kesempatan untuk berkembang. Dukungan pengembangan karyawan melalui pelatihan dan pengembangan. Yang keempat ada berikan pengakuan dan penghargaan. Pengakuan atas kinerja yang baik meningkatkan motivasi dan kepuasan. Yang kelima, yang terakhir ada fasilitasi keseimbangan kerja hidup. Dukung karyawan dalam mencapai keseimbangan antara pekerja dan kehidupan pribadi. Motivasi dan kepuasan kerja adalah faktor penting dalam meningkatkan kerja karyawan, menjaga retensi, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Manajemen yang efektif berfokus pada mendorong motivasi dan kepuasan karyawan. Kemudian kita beralih ke materi kompensasi. Di sini ada kompensasi, arti kompensasi. Kompensasi adalah
Kompensasi yang mengacu pada semua bentuk imbalan yang memberikan kepada karyawan sebagai hasil pekerjaan mereka dalam suatu organisasi. Ini mencakup gaji, tunjangan, bonus, dan manfaat lainnya yang diberikan oleh imbalan atas kontribusi karyawan tentang perusahaan. Kemudian ada tujuan kompensasi. Yang pertama, ada menghargai kinerja, membalas kinerja yang baik, dan memberikan insentif bagi karyawan untuk berkinerja lebih baik. Yang kedua, ada mengikat karyawan, membuat karyawan merasa terikat dengan perusahaan dan lebih tidak mungkin pindah ke perusahaan lain. Yang ketiga, ada menarik dan mempertahankan bakat, menarik bakat berkualitas dan mempertahankan karyawan yang berpotensi. Yang terakhir, ada mematuhi peraturan dan keadilan, memastikan bahwa kompensasi sesuai dengan peraturan dan perburuan dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Kemudian ada komponen kompensasi. Yang pertama, gaji dan upah atau base salary, gaji pokok yang dibayarkan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan rutin mereka. Yang kedua, ada tunjangan atau allowances, yaitu imbalan tambahan seperti tunjangan makan, tunjangan perumahan, dan tunjangan lainnya. Yang ketiga, ada bonus, imbalan berdasarkan kinerja seperti bonus tahunan atau bonus kinerja. Yang keempat, ada manfaat atau benefits, manfaat seperti asuransi kesehatan, cuti tahunan, rencana pensiun, dan manfaat lainnya. Yang terakhir, ada saham dan opsi saham, atau stock and stock option, memberikan saham perusahaan atau opsi saham kepada karyawan. Kemudian ada sistem kompensasi. Yang pertama, ada sistem kompensasi berbasis gaji atau salary based compensation. Karyawan menerima sebagai besar kompensasinya dalam bentuk gaji tetap. Yang kedua, ada sistem kompensasi berbasis kinerja atau performance based compensation. Karyawan menerima imbalan berdasarkan kinerja mereka seperti bonus atau komisi. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, ada sistem kompensasi fleksibel atau flexible compensation. Karyawan memiliki pilihan untuk mengatur kompensasi mereka sesuai kebutuhan mereka, seperti memilih manfaat tambahan atau mengubah komponen gaji. Kemudian ada proses manajemen kompensasi. Yang pertama ada penetapan kompensasi. Menetapkan struktur dan tingkat kompensasi yang sesuai dengan pasar dan tujuan perusahaan. Yang kedua, ada pengukuran kinerja. Evaluasi kinerja karyawan untuk menentukan sejauh mana mereka memenuhi standar kinerja. Yang ketiga, ada perbandingan pasar atau market analysis. Membandingkan kompensasi perusahaan dengan praktik industri dan pesaing. Yang keempat, ada perencanaan kompensasi individu. Menilai kompensasi karyawan secara individu berdasarkan kinerja dan kontribusi mereka. Yang kelima, ada implementasi dan umpan balik, yaitu melaksanakan kompensasi yang telah direncanakan dan memberikan umpan balik kepada karyawan. Jadi manajemen kompensasi adalah komponen yang penting dalam strategi sumber daya manusia yang membantu organisasi dalam menjaga karyawan yang berkualitas, memotivasi kinerja, dan menjaga keseimbangan antara keadilan dan imbalan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. But wait a minute while I'm making